Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini untuk belajar daring. Jadi anak-anak, walaupun kita kembali daring, Pak Guru berharap bahwa semangat belajar tetap membara dan tetap anak-anak ikuti semua kegiatan yang akan diberikan oleh Pak Guru dan juga Bapak Ibu Guru bidang studi yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi Pak Guru harap anak-anak kami mulai membuka bukunya di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama, halaman 86. Seperti dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa air itu memiliki siklus dan air itu merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Jadi tanpa air, manusia pun tidak bisa hidup. Sama seperti tanpa udara juga, manusia tidak bisa hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggunakan air itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Secara garis besarnya ada syarat-syaratnya, yaitu ada syarat secara fisiknya, syarat secara kimia, dan syarat secara biologi. Nah, bagaimana penjelasan itu nanti anak-anak kami bisa tonton di video yang Pak Guru kirimkan. Untuk kegiatan bahasa Indonesia, kita diajak kembali untuk memahami informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, teks ini bisa kita temukan bisa dari surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Jadi di dalam apa yang kita baca itu selalu ada memuat inti masalah. Jadi inti masalah ini adalah informasi penting yang dibahas dalam bacaan. Nah, meliputi apa sajakah informasi penting itu? Ada meliputi objek, berkaitan dengan orang yang dibicarakan, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan dan uraian peristiwa. Nah, untuk selengkapnya juga nanti di dalam video ini anak-anak kami bisa menontonnya, dan supaya lebih memahami, marilah kita ikuti video berikut ini. Selamat pagi. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Jadi, siklus air menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan air yang digunakan makhluk hidup adalah air yang bersih. Setiap hari, kita memerlukan air bersih untuk beraktivitas. Manusia membutuhkan air bersih untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Nah, jadi manusia membutuhkan air bersih misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, untuk mencuci baju, dan untuk mencuci piring. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, air yang bisa digunakan oleh makhluk hidup terdapat syarat-syarat tertentu. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang berkualitas baik? Berikut ini adalah syarat air yang berkualitas baik, yaitu dibagi menjadi 3 syarat. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Ada syarat fisik,
syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Yang pertama adalah syarat fisik air yang bersih, yaitu airnya tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, jadi airnya bening. Tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu air antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau air yang sejuk. Dan juga airnya tidak meninggalkan endapan. Kemudian, syarat kimiawinya adalah tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, dan juga airnya cukup yodium. Kemudian, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Berikutnya, syarat mikrobiologi air yang bersih, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Jadi, tidak ada bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, seperti tidak mengandung penyakit disentri, tipes, dan juga kolera. Jadi, aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Sekarang, kalian bacalah teks tentang air berikut ini. Dan sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Nah, berikut ini adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Kita akan buat informasi penting ini dalam bentuk peta pikiran. Kita tulis judulnya dulu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibaca, informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Kemudian, informasi yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi berikutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan. Yang pertama adalah objek yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Berikutnya adalah orang yang ada di dalam pembicaraan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Nah, hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua.